Masya Allah. Terima kasih ini diundang di Ngobras, ngobrol asik dari komunitas Alisha. Masya Allah ya. Terima kasih, tadi presentasinya juga keren banget Bu Santi. Saya senang banget ada satu kebaikan berjuta manfaat. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Aisyah. Terima kasih sudah bersedia kami undang untuk hadir bersama-sama kami di sini, dan tentunya teman-teman sudah nggak sabar nih dengar sharingnya Dokter Aisyah. Insya Allah. Silakan. Baik, terima kasih juga Mbak Nani yang menghubungkan. Mbak Nani yang jadi penghubung nih, Dokter Aisyah bisa berada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadinya bisa kenal dengan teman-teman di komunitas Alisha ya. Dan hari ini juga saya lihat sahabat-sahabat saya juga bergabung dari komunitas MEMT 1, termasuk Bu Nani juga tuh. Ya, baik, saya akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Saya dapat amanah ini dari teman-teman panitia ya untuk membahas the power of positive feeling to finish strong. Wah, keren banget, ada endingnya. Sudah di akhir bulan tahun 2020 nih, Dokter. Ya, betul. Ya, luar biasa ya. Kita nggak pernah nyangka 2020 bentuknya seperti ini, kita menjalani seperti ini ya. Baik, Bu Santi, teman-teman semuanya, seperti biasa karena saya akan bicara banyak tentang otak, jadi saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ini. Silakan. Ya, sudah terlihat kan? Ya, sudah. Sebentar, saya betulkan dulu. Iya, sebentar. Ya, baik. The power of positive feeling, ya. Dan ada endingnya nih dari panitia khusus, to finish strong. Ya. Ditambahin. Yes, keren. Good. Ya. Baik, kalau kita bicara tentang feeling, thinking, ya, ini pasti ada kaitannya dengan emotion atau emosi ya. Dan kalau bicara tentang emosi, ada kaitannya dengan otak manusia. Jadi inilah otak manusia. Saya sering sekali memaparkan dulu di awal-awal adalah tentang keberadaan otak manusia yang Allah ciptakan. Ini ada di atas kepala, ini di dalam kepala ya. Terdiri dari otak besar, otak kecil, kemudian terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri ya. Dan yang saya mau sampaikan adalah otak laki-laki itu lebih berat sedikit dibanding otak perempuan. Ya, itu harus kita terima Bu Santi. Laki-laki otaknya 100 gram lebih berat dari perempuan. Jadi kalau perempuan 1,5 kilo, yes, ya perempuan 1,5 kilo, laki-laki 1,6 ya. Tapi kecerdasan bukan karena beratnya otak. Ya, kecerdasan adalah seringnya ya dipakai otak. Salah satu menggunakan otak itu adalah silaturahim. Ya, makanya tadi kalau saya lihat komunitas Alisha keren banget ya. Senantiasa bersama-sama, membantu bersama, itu mencerdaskan otak itu. Salah satu caranya mencerdaskan otak ya. Baik, dan kemudian kalau kita lihat otak dalam bentuk seperti dari samping kiri, ini ada otak besar, ada otak kecil. Kalau dari atas ya bentuknya kayak gini, nanti ada belahan ya. Ini yang depan dahi yang ini. Jadi terbagi dua nanti belahan kanan, belahan kiri ya. Dan sekarang ini untungnya ya, alhamdulillah ini ada alat yang namanya functional MRI, ini bisa mendeteksi otak orang hidup nih. Zaman dulu ilmu otak kurang berkembang karena belum ada alat seperti ini ya. Jadi kalau zaman dulu mau tahu otaknya seseorang, orang harus meninggal dulu, kemudian otaknya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran Negara setempat ya, atas izin keluarga ya, dan kemudian dimasukkan dalam formalin seperti ini. Barulah nanti diambil sedikit-sedikit, dilihat, tapi belum bisa melihat ada apa sih di dalam program-programnya di otak ya. Nah, sekarang diketahui bahwa, dan ini juga oleh teman-teman psikolog ini, teman-teman Mbak Nani bersama teman-temannya, ini sangat mempelajari tentang otak yang kita sebut the limbic system. Ya, jadi di tengah otak ini, di dalam otak ada struktur yang disebut sistem limbik. Inilah yang mengatur emosi, otak yang mengatur emosi. Ini. Nanti emosi ini dia mewarnai pikiran dan perasaan, mewarnai thinking and feeling gitu. Dan akhirnya membuat sebuah acting. Ya, feeling, thinking, acting. Itu yang mewarnainya atau mempengaruhinya adalah emosi. Semua manusia ada otak emosinya ya.
Dan tidak terkecuali ya anak kecil kah, bahkan di dalam rahim seorang ibu, otak emosi ini sudah bekerja duluan dibanding otak intelektualnya. Ya. Dan hewan golongan mamalia juga punya otak emosi, maka ini sering disebut mamalia brain atau otak mamalia. Ya. Kemudian kalau kita lihat di mana sih persisnya nih otak emosi, dia persis banget di tengah-tengah ini. Ya, ukurannya kurang lebih sekepalan tangan masing-masing. Ini otak emosi kita persis di dalam. Ya. Jadi kalau kata orang-orang ilmu neuroscience ini mengatakan bahwa otak emosi ini intinya otak, ya intinya otak. Ya, karena dia persis di tengah. Sehingga setiap apapun peristiwa atau apapun pengalaman yang kita menangkap dengan mata, dengan telinga, atau dengan ucapan kita, atau dengan penghiduan, yang melibatkan emosi secara intens, itu tentu peristiwa itu sangat diingat, sangat diingat. Makanya peristiwa-peristiwa seperti tadi yang Bu Santi paparkan seperti sakit, ya, kematian, itu pasti sangat diingat karena dia mengikat emosi ini. Ya. Nah, kemudian juga kebaikan orang itu sangat diingat. Kenapa? Karena kalau kita ketemu teman yang betul-betul dia mau bantu kita, ya, apapun itu cara membantunya, baik membantu lewat ya dana kah, atau membantu lewat tenaganya, membantu lewat ilmunya, membantu lewat nasihatnya, membantu lewat senyumnya, ini emosi ini keikat gitu. Jadi kita itu ingat banget, ya. Dan kemudian otak manusia ini ada juga batang otak ini, batang otak atau otak reptil. Kalau dilihat posisinya seperti ini kira-kira. Nah, otak reptil inilah sebetulnya diciptakan oleh Allah ini untuk menjaga tubuh manusia dari serangan luar. Serangan binatang buas kah, serangan orang-orang jahat kah, ya. Nah, otak reptil ini biasanya kalau ya kita ya misalnya nih dikejar anjing gitu ya, itu yang kenapa kita ada hush, itu berarti otak reptil atau batang otak ini tegang, ya. Atau bahkan kadang-kadang kita kalau ada batu di situ kita lempar itu, ya. Nah, sekarang kondisi pandemi, otak reptil orang ini semuanya tegang karena kita nggak lihat itu virus dan kita harus menjaga diri untuk tidak terpapar virus itu. Makanya sekarang ini kenapa orang banyak sekali tegang, ya, dan akhirnya muncul sakit-sakit psikosomatis kayak yang tadi disampaikan, terutama kalau yang memang sudah ada sakitnya duluan, misalnya jantungnya memang sudah ada masalah secara genetik duluan, arteri koronianya sudah ada masalah, paru-parunya memang sudah asma dulu, tambah deh. Ini dengan kondisi pandemi ini, dengan batang otak yang tegang seperti ini, maka semua sakit itu terasa. Ya. Baik, dan kalau kita bicara tadi otak mamalia atau mamalia brain atau otak emosi, itu ternyata setelah diteliti dengan berbagai macam pendekatan, ya, itu ada beberapa jenis emosi atau level emosi. Ya. Kalau ada beberapa orang tanya, kok kayak tangga ya Bu Aisyah? Iya, karena ternyata setiap jenis level emosi ini diukur dengan alat yang namanya EEG, elektroencephalogram. Maka pas waktu dipetakan, karena setiap jenis emosi itu frekuensinya berbeda, jadi kayak tangga. Dan ini semua ada di otak kita, di mamalia brain tadi. Pada anak-anak lebih sederhana, anak-anak sampai dia balik, itu hanya sekitar 4 jenis level emosinya. Sedih, takut, marah, dan gembira. Ya. Tapi kita kalau usia kayak kita gini udah lebih variasi, dia punya level emosi. Dan kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafsu, inilah dibagi 3 ini. Nafsu lawamah ini ada dari apati, sedih, takut, nafsu amarah, di rakus, marah, sombong. Ya. Ini jelas ya, amarah ya pasti jelas dia menerangkan tentang level marah. Ya. Dan ternyata emosi tidak hanya yang negatif, ada juga emosi positif. Nah, itulah mulai dari courageous, acceptance, peace, dan satu lagi yang tinggi, enlightenment. Dan inilah kalau kita gabungkan dengan ilmu nafsu inilah masuknya mutmainnah. Dan ini ada semua di otak kita, nggak bisa hilang. Dia hanya bisa naik turun gitu. Pada saat kondisi sekarang ini mungkin kita banyak ditakut. Hati-hati, kelamaan takut nanti sedih. Kelamaan sedih nanti apati. Apati ini rasa nggak berguna.
Dan hati-hati juga kalau apati kelamaan ya, kurang lebih 2 minggu berapati terus setiap hari ya, minimal 2 minggu atau bahkan berbulan-bulan, hati-hati akan jatuh lebih dalam lagi, namanya depresi. Ya. Depresi ini sudah nggak sanggup lagi kita secara alami menaikkan levelnya, nggak sanggup. Harus dibantu oleh profesional kalau sudah masuk depresi di sini. Apa tanda-tanda depresi? Saking nggak bergunanya, merasa nggak berguna berlama-lama nih. Jadi ada keinginan mencelakakan diri sendiri, ya, bentur-benturkan kepala di tembok atau ambil pisau dia, ya, potong-potong itu nadinya dan sebagainya gitu. Jadi ada suicide, ya, ada ide bunuh diri, itu depresi. Maka ini kalau sudah depresi nih segeralah bawa ke, ya, ke psikolog atau lebih tepatnya kalau dia sudah mau ada ide bunuh diri bawa ke psikiater. Karena hanya bisa diangkat lewat zat kimia dulu sedikit untuk naik ke levelnya di atas. Barulah nanti kalau dia sudah ada levelnya di daerah yang emosi lazim ini, barulah dia bisa kita ajarkan untuk angkat emosinya lagi. Dan ini memang ada di kita ya. Ada nggak yang di atasnya enlightenment? Ada, kalau kita kebablasan ya, kebablasan atau mabok ya. Pasien-pasien saya sering banget jatuhnya di sini, manik, loncat ya, lagi sedih, pakai narkoba, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bepung atas. Di sini nggak lama, cuma 10 menit, 15 menit, turun lagi, dubrek langsung lagi ke bawah ya. Inilah bahayanya kalau kita menggunakan ya manajemen emosi dengan zat kimia yang dipakai ya tidak berdasarkan indikasi dan dosis, dia langsung naik ke sini. Kecuali depresi ya. Kalau depresi ini memang harus dibantu dengan psikotropika agar dia bisa naik sedikit ke level yang ini, barulah nanti habis itu dinaikkan dengan cara alamiah. Dan dia naik turun. Pada saat tadi misalnya Bu Santi katakan, pada saat teman-teman komunitas Alisa ini membantu teman-teman, ya, dan waktu membantunya dengan emosi yang courageous atau semangat, itu berarti sudah bekerja di zona ikhlas, ya. Tapi kalau membantu seseorang apapun ini, ya, apapun, membantu apapun, bahkan mungkin membantu anak-anak belajar daring di rumah, tapi kesel, marah, jengkel, berarti kita ada di level ini. Artinya kita mengerjakan sesuatu di luar zona ikhlas. Ya. Kita mau ya membantu orang, tapi ada perasaan gue, itu berarti masih sombong, itu masih belum ikhlas itu. Ya. Makanya kalau mau melakukan sesuatu, kita cek dulu emosi kita ada di mana nih. Yang di level 6 tingkat ini yang di mana. Ya. Untuk apa? Untuk naikkan dulu emosinya, minimal sampai di courageous, barulah kita melakukan sesuatu agar apa? Agar jatuhnya pekerjaan itu di zona ikhlas. Ya. Dan ini, zona ini banyak sekali membawa keberuntungan. Bawa keberuntungan banget ini zona ini. Apa saja keberuntungan itu? Ya. Ini tadi EEG ya. Nah, menurut Profesor David Hawkins, medical doctor, PhD, beliau ini psikiater ya, dan juga ilmuwan, getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang 200 Hz dan di atasnya itu, maka dia senantiasa sehat. Kalau kita lihat level ya, 200 itu kan tadi courageous ya. Kalau kita terlalu sering dalam 1 hari, 7 hari, ya, kemudian 30 hari, 1 tahun, ya, berada di level di bawah courageous, hati-hati, kita mudah terserang penyakit. Ya. Tapi pada saat kita ada di courageous seperti ini, atau bahkan di atasnya, insya Allah ya, kita sehat. David Hawkins lah yang meneliti tentang level emosi lewat frekuensi-frekuensi ini. Ya. Makanya kondisi sekarang 9 bulan bisa jadi dalam 24 jam kita terlalu lama atau terlalu sering berada di sini. Ya. Takut kan, kita sering takut ya, kita takut. Mau keluar rumah takut, mau ngapa-ngapain takut. Akhirnya apa? Sakit. Ini baru dari soal penyakit ya, belum lagi soal yang lain. Tapi kan kita masa nggak takut sih sama pandemi? Iya betul, kita takut memang, khawatir, cemas, bener banget. Dan itu ada di otak kita. Ya, hanya yang diminta adalah pada saat kita berada di bawah, please ya, nggak usah lama-lama, ya cepat, segera move on, naik ke atas. Ya.
Memang ya Allah setting di desain di otak kita itu ada level emosi supaya hidup kita dinamis. Dinamis. Nggak mungkin akan ada sebuah komunitas kalau kita nggak punya emosi. Ya. Justru itu karena ada teman barangkali sedang di levelnya courageous atau sedang di pencerahan atau di peace, dia bantu temennya yang levelnya sedang ya grief atau sedang sedih, atau temennya di level yang fear, takut, cemas dan sebagainya. Inilah ya, dan emosi harus kita terima bahwa inilah emosi kita. Dengan kita menghargai emosi kita, berarti kita menghargai siapa pencipta emosi ini. Ya, ya Allah, saya sedang sedih. Ah, itu kan kita ngomong sama Tuhan ya. Ya Tuhan, saya sedang takut. Ya, punten Tuhan, angkat cepat-cepat takut Tuhan gitu ceritanya. Supaya kita cepat-cepat move on gitu. Ya. Dan menurut Profesor David Hawkins, dia mengatakan begini, dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Artinya kalau 700 sampai 1000 ini kan di pencerahan ya. Kondisi sekarang ini lagi butuh imunitas tinggi dan vitalitas tinggi. Ya, di pencerahan ini, di enlightenment ini sesuatu yang tubuh tuh ya bahagia, dan tubuh itu semangatnya di atas semangat malah ya. Pencerahan ini apa? Pencerahan ini ya salah satunya kalau kita di keluarga muslim, habis sholat ada di pencerahan, habis baca Quran ada di pencerahan. Mungkin teman-teman yang lain habis baca Injil barangkali ada di pencerahan, atau membaca kitab-kitab sucinya masing-masing ada di pencerahan. Ya. Habis seminar juga ada di pencerahan. Ya. Dan Ibu Santi kasih arahan itu kita bisa ada di pencerahan gitu. Kita mengatakan, wah luar biasa ya, ada komunitas yang membantu orang ya. Dan itu masuk akal ya. Karena kalau membantu ini dan kemudian di manage demikian rupa dan akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan ya inilah sesuatu yang ada di pencerahan ini. Makanya kita bisa kerja lebih dari satu pekerjaan dalam satu hari gitu. Bu Aisyah, saya kena sakit nih Bu Aisyah, saya kena COVID misalnya ya. Tentu kan kita sering jatuh di bawah ya, takut. Itu wajar, itu lazim. Tapi walaupun sakit cepat-cepatlah naik ke atas. Walaupun kondisi masih di rumah sakit kah, atau mungkin di rumah sedang sakit. Ya, kayak kemarin saya juga sempat sakit dan sempat ada fear gitu. Tapi saya tahu bahwa ini tanda-tanda tubuh saya ini kurang istirahat, makanya ya segeralah istirahat. Sambil istirahat saya mencoba naikkan level emosi ke atas supaya dalam keadaan sakit pun tetap courageous, tetap semangat, bahkan acceptance, menerima, ya, tetap damai, ya. Dan bahkan juga sambil sakit barangkali dengarkan tausiah dari sahabat-sahabat yang lain, guru-guru yang lain supaya ada di pencerahan. Akhirnya cepat sembuh gitu. Ya. Nah, inilah level emosi dan hargai level emosi kita masing-masing. Ya. Baik, nah untuk naik ke atas gimana Bu Aisyah? Cara paling umum tarik nafas dalam. Ya, tarik nafas dalam. Kadang-kadang tubuh kita itu kita nggak suruh tarik nafas dalam, dia tarik nafas loh. Ya, tarik nafas dalam ya. Kalau nafas biasa kan memang itu otomatis. Maksudnya apa Bu Aisyah? Mungkin kita tiba-tiba kesel sama orang, kita menghela nafas kan. Gitu. Otomatis. Saya sering juga lihat anak saya tuh lagi belajar online, mungkin dia kesel sama gurunya ya. Gitu. Oke, dia lagi kesel tuh. Ya, tapi dengan otomatis tarik nafas itu saja itu itu tubuh menjaga kita untuk tidak terlalu jatuh ke bawah level emosinya. Apalagi kalau kita dengan sadar bahwa saya sedang kesel hari ini, saya sedang marah hari ini, saya sedang takut hari ini. Lalu kita tarik nafas panjang gitu ya, berkali-kali. Atau teman-teman dari komunitas Alliance barangkali ingin memprospek beberapa teman yang kadang-kadang orang terhadap kondisi-kondisi kayak gini tuh takut banget didatengin petugas MLM barangkali, petugas asuransi gitu. Maka ya sebelum kita berhadapan kan kita punya level emosi ya, kita takut, kita khawatir, aduh ini mau nggak ya diajak gitu. Ya sudah, tarik nafas dulu berkali-kali. Ya. Berkali-kali. Ini cara umum. Siapapun bisa pakai, mulai dari anak kecil sampai juga lansia ya. Mau agama Islam ke Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, teknik ini adalah teknik alamiah. Teknik berikutnya bagaimana? Nah, kalau kita keluarga muslim tentu ya paling gampang ingatnya adalah istighfar. Ya.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya senang sekali mensosialisasikan istighfar ini. Kenapa? Karena pada saat kita emosi kita lagi turun ke bawah, ilmu lain lupa. Kenapa? Karena otak yang berisi tentang ilmu terblokir sementara kalau limbic system tegang. Ya, bahkan kalau limbic system tegang, kemudian batang otak tadi otak reptil tegang, itu ilmu tuh lupa semua sudah. Lupa. Makanya harus punya kebiasaan satu saja teknik yang nanti berkali-kali diucapkan atau berkali-kali kita tarik nafas itu nanti membuat rileks batang otak dan limbic system rileks, baru kita ingat oh iya ya, oh iya ya ini pandemi kan. Kadang-kadang kita takut kan, aduh ini gimana nih. Ya. Nah karena kita hafal istighfar ya dan sudah terbiasa astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Barulah kita ingat oh iya ya ini kondisi sekarang bukan sendiri, kondisi ini kondisi dunia ya. Memang negara bisa krisis, tapi Tuhan yang maha memberi rezeki tidak pernah krisis. Ya. Bahkan kata Nabi, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ini saya harus ingat-ingat ini. Ya. Jadi kalau keadaan kita darurat, kalau kita pegang satu teknik, itu dan kuasai satu teknik ini, itu menyelamatkan. Ya. Seandainya teman-teman saat ini kondisinya sangat sulit, ya apapun kesulitannya, segeralah istighfar buat kita yang muslim ya. Mungkin teman-teman yang lain ada kalimat-kalimat yang diajarkan oleh agamanya, itu pakai. Ya. Dan kalau kita anggap sekarang ini masalah, maka kita perbanyak istighfar karena dijanjikan Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita nih merasa rezeki kita nih sedang terhambat, maka kita diminta istighfar. Kenapa? Karena ini tadi dijanjikan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tak terduga. Termasuk rezeki uang, ya, atau rezeki kesehatan. Ya. Kadang-kadang memang kita sakit nih, udah sakit, tapi kita nggak tahu mau bikin apa, istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti banyak sekali ya pertolongan Allah. Ya, lewat jalan tak terduga. Tentu pertolongan ini tetap lewat makhluk ya, tetap lewat manusia. Karena manusia belum sanggup apabila dia minta pertolongan langsung ya, misalnya kita nggak punya uang, kita minta pada Allah uang langsung jatuh dari langit ke kita, itu belum sanggup kita. Gara-gara itu bisa-bisa kita pingsan dan bahkan sakit jantung, akhirnya mati. Makanya semua pertolongan itu lewat manusia, lewat makhluk juga. Oke, nah, baik. Kemudian apa lagi? Emosi tadi saya sudah katakan mempengaruhi feeling, thinking, acting. Ini emosi ini di tengah ini dia mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita emosinya negatif, yang diingat yang jelek-jelek aja. Ya, itu sering banget yang diingat jelek-jelek aja. Ya. Dan juga feeling kita, perasaan kita. Yang mana perasaan ini? Yang mana? Nanti kita bahas lebih dalamnya perasaan. Ya. Adapun acting kita itu ya itu perilaku kita. Dan perilaku kita terpengaruh oleh emosi. Ya. Kalau gitu perasaan yang mana Bu Aisyah? Perasaan ini adalah salah satu kerja dari kolbu. Kolbu. Ya. Dan ini kata ahli manajemen emosi ya, kolbu ini aset utama manusia. Ya. Kolbu, kalau di Indonesia kan sudah pakai kalbu gitu ya, pakai K ya. Sekarang yang mana kolbu itu, yang mana? Ya. Nah, organnya merujuk yang mana? Kalau kita mengikuti hadis Rasulullah dikatakan begini, ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging mudghah ya. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ya. Al-a wahiyal qalbu. Segumpal daging itu adalah qalbu. Cuman banyak orang artikan segumpal daging itu adalah hati. Sebetulnya artikan aja kolbu karena organnya itu bukan hati yang sebagaimana organ secara anatomi ya. Yang mana sih kolbu yang mana ya? Kita lihat lagi beberapa ulama mengatakan salah satunya ini Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ya. Nah, kalau organ yang ada di dada itu, ya itu ada dua, paru-paru dan jantung. Kita lihat dulu. Paru-paru dia ada dua, kanan kiri.
kanan kiri nih paru-paru, ya. Padahal tadi kata Imam Al-Ghazali itu di dada mengarah ke kiri, dan kata Nabi segumpal. Paru-paru ini nggak segumpal, bukan mudghah. Ya. Ini paru-paru. Oke. Kalau satu lagi mata, jantung. Jantung itu bagaimana? Posisi jantung. Ya. Memang jantung itu di tengah, tapi dia cenderung ke kiri, ke dada sebelah kiri. Gitu. Kemarin saya juga ya yang merasakan dada sebelah kiri ini detakannya duduk kayak gitu. Ya, ini ya. Dan ya, ini mudghah, ini segumpal daging ini, ya, jantung. Selama ini kolbu kita artikan hati, namun kalau maksud dari hati secara anatomi yaitu lever dan hepar, itu organnya yang ini, dia malah bukan ke kiri, dia malah ke kanan. Ya, ini orang Indonesia bilang hati itu ini sebetulnya. Ya, hanya karena terbiasa kolbu diartikan hati, padahal sebetulnya yang dipegang juga jantung, ya, hatiku gitu. Atau ada yang lengkap, wahai jantung hatiku, tetap aja dipegangnya jantung kan. Artinya apa? Artinya disepakatilah bahwa kolbu itu organnya merujuk ke jantung. Karena bahasa Arab sendiri kolbu itu jantung, hati itu kibdun. Tapi apapun itu karena sudah terbiasa kita kolbu diartikan hati ya, kadang-kadang kita tetap bilang hati. Tapi yang saya mau bilang bahwa organnya adalah jantung. Nah, selama ini memang kita tahu jantung ini sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Kalau ini udah puluhan tahun ya, orang-orang ilmuwan tahu bahwa jantung punya kemampuan ini dan ini luar biasa. Ya, ini luar biasa dan inilah yang orang menganggap jantung ini itu betul-betul sesuatu yang sangat berguna bagi tubuh. Ya. Namun kemudian ditemukan lagi ada ikatan atau ada poros antara otak dan jantung, khususnya tadi limbic system tadi ini otak emosi, dia ada saraf khusus ke jantung itu. Makanya ada disebut poros otak dan jantung. Artinya antara emosi dan jantung itu ya itu sangat berkaitan erat. Berpengaruh banget itu kalau kita lagi marah itu jantung langsung duduk kan kayak gitu. Atau lagi sedih jantung juga langsung ya memompa yang sudah nggak karuan tuh. Ya, apalagi yang punya juga penyakit ya genetik jantung, mungkin klepnya atau arteri koronarianya yang pendek dan sebagainya. Dan pada tahun 91 penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada dan kemudian diikuti oleh penelitian-penelitian lain sampai tahun 2000 ditemukan bahwa di otot jantung ini ada sel otak. Ada sel otak atau ada neuron, jumlahnya 40.000 dan 40.000 ini banyak. Selama ini bertahun-tahun ilmuwan hanya tahu bahwa sel otak itu di otak. Neuron ini kerjanya kayak satu komputer. Dan di otak ada 100 miliar. Berarti ada 100 miliar komputer di otak. Itu banyak loh. Saya aja satu laptop ini disayang-sayang pakainya. Padahal di otak ada 100 miliar laptop. Ya. Nah ternyata bukan hanya di otak saja, tapi di jantung juga ada 40.000 neuron. Jadi kata para ahli mengatakan begini, di jantung tuh ada otaknya sendiri loh. Gitu. Ya. Dan saya senang kasih lihat bentuk jantung ini. Kalau anak muda sekarang bilang kayak gini tangannya sarang ya gitu ya. Itu artinya my kolbu gitu ya. Ini jantungku. Karena banyak juga ibu-ibu marahin anaknya kalau begini. Saya bilang kenapa dimarahin bu? Kayak orang Korea itu. Oh enggak bu, ini artinya my kolbu, jantungku bu. Ini jantung setiap orang itu besarnya kurang lebih sekepalan tangan masing-masing. Sama dengan ukurannya otak emosi tadi. Sama-sama sekepalan. Satu di dalam otak, satu di dada. Nah, ini dia berkolaborasi kencang sekali ini. Ya. Jadi kalau anak-anak bilang kayak gini, oh itu dia kolbu. Dan ini adalah arteri pulmonalis dan aorta, ya. Jadi ikut gini aja Bu malah, ya. Kemudian kembali ke sini ya, tentang otak yang ada di jantung, ya. Jadi menurut ilmu neurokardiologi mengatakan jantung memiliki otak fungsionalnya sendiri. Terdapat hormon kalmodulin sehingga jantung mempunyai kemampuan menyimpan proses belajar dan memori. Jadi jantung itu punya memori. Masya Allah keren banget ya. Ya. Dan jantung adalah salah satu organ sensorik dan pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Jadi jantung ini punya memori sendiri. Itulah kalau kita tuker jantung kita dengan orang dengan transplantasi jantung, dengan jantung donor, maka
memori kehidupannya si donor ini akan pindah ke diri kita. Dan itu banyak sekali penelitian atau riset tentang orang transplantasi jantung, ya, memori orang yang dipakai jantungnya pindah ke orang yang menggunakan jantungnya. Kenapa? Karena ternyata ada 40.000 neuron ini. Ya. Dan antara jantung dan otak dia saling mengirimkan sinyal. Kan tadi kita sudah bilang dia ada poros khusus. Gitu. Walaupun otak dengan organ yang lain ada sarafnya, tapi khusus untuk jantung, otak limbik system itu ada poros khusus dengan jantung. Ya. Dan sistem saraf pada jantung atau otak yang ada di jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Ya. Jadi jantung bisa kasih pesan kepada otak. Jadi perasaan kita bisa memberi pesan pada pikiran kita gitu. Tentu ya apa yang tersimpan di dalam jantung ini, otaknya jantung ini itu sangat mempengaruhi. Kalau kita senantiasa isi di jantung kita adalah sesuatu ya, terutama itu tadi ya, menolong sesama dan kita masukkan dalam jantung ini, jantung akan bilang sama otak juga ya, pada saat otak lagi bingung menghadapi kayak gini, ini gimana nih kayak gini nih, kondisi sudah resesi, jantung ngasih tahu ya, kita menolong sesama. Ya, kan banyak sekali semua agama ya, khususnya di dalam Islam kalau kita pelajari bersama bahwa ya kalau kita nolong orang maka Allah tolong kita kan gitu. Ya, tadi hadisnya juga sudah disampaikan oleh Bu Santi. Itu jantung akan ngasih tahu sama otak kita. Kadang-kadang otak tuh suka nganalisa. Ya Allah, udah pandemi duit tinggal segini-gini, ngapain lagi kita mau nolong orang, kan mikir gitu kan kadang otak menganalisa. Tapi jantung ngasih tahu bukan gitu. Ya, justru kalau kita ngasih ke orang ya itu akan menolong kita. Man help himself, ya gitu. Ya. Nah. Jadi kalau gitu bagaimana memperbaiki cara berpikir dan berperasaan kita ini? Ya itu tadi lewat kata-kata, lewat pendengaran, lewat penglihatan. Kenapa? Karena dia akan jalan ya ke sistem saraf ini. Berkali-kali saya sering bilang sama teman-teman saya yang sering ikut seminar, sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik, ya. Nah, dia akan membawa pesan emosi jalan ke sistem saraf. Dan emosi tadi sering membuat pikiran kita nih, mempengaruhi pikiran kita, akhirnya muncul namanya positive thinking dan negative thinking. Positive thinking itu apa? Pikiran tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Ya. Jadi kalau teman-teman hari ini ada sesuatu yang diinginkan dan disukai, itu berarti sedang berpositive thinking. Tapi bersamaan dengan positive thinking, senantiasa juga ada negative thinking. Pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai gitu. Contoh misalnya saya setiap hari kan harus webinar gitu ya. Nah, pikiran baik saya adalah saya suka dan saya senang kalau webinarnya lancar, sinyal lancar ya. Kemudian tidak ada gangguan macam-macam. Itu yang saya sukai dan saya inginkan, itu namanya positive thinking. Ya. Tapi di sisi lain negative thinking juga muncul ya. Nanti kalau ada apa-apa, ini lagi musim hujan nih, geledek nyamber-nyamber nih, ya sinyal gimana? Itu selalu ada memang. Ada pikiran tentang sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Dia muncul bersamaan. Dan terimalah pikiran negatif ini muncul juga adalah suatu anugerah buat kita apa? Lebih hati-hati. Oke, misalnya kita muncul negative thinking, terutama yang gampang tadi ya, contohnya ya tentang seminar. Makanya saya bilang sama tim, coba backup ya, khawatir hari ini akan ada penurunan sinyal dan sebagainya. Maka tadi biasanya setiap panitia saya minta tolong untuk tim juga jadikan co-host ya, sehingga kalau nanti sinyal yang ini itu muncul itu karena ada negative thinking. Saya mau bilang bahwa tidak usah terlalu berpikir bahwa negative thinking itu ya kenapa sih ada? Kenapa sih harus diciptakan? Justru itu untuk membuat kita berhati-hati. Tentu kita sekarang perkuat. Positive thinking kita kuatkan, negative thinking kita rilis. Ya. Positive thinkingnya itu tadi ya Allah, saya mohon ya Allah hari ini semua seminar hari ini lancar, ya sinyal lancar sehingga memudahkan kita untuk sama-sama berbagi gitu. Itu diperkuat positive thinking ini. Dan negatif, kalau muncul negatif thinking ya itu tadi ya, sebelum kita melakukan kegiatan yang untuk mengantisipasi negatif thinking ini, makanya kita tarik nafas tadi,
sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti bersamaan sama itu juga muncul lagi yang namanya ya ini karena kan feeling ya, mempengaruhi feeling, positive feeling. Karena kan muncul positive feeling karena positive thinking perkuat gitu. Apa sih positive feeling? Perasaan tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Itu namanya positive feeling. Ya. Dan ada selalu juga negative feeling, perasaan tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan, tidak disukai. Kalau positive thinking, negative thinking dia ada di pikiran kita, ya. Kalau positive feeling dan negative feeling ada di kolbu kita. Hati-hati, kolbu ini itu lebih kuat. Kadang-kadang otak ini sudah kita oke, saya fokus pada positive thinking gitu ya. Tapi lupa yang di positive feelingnya ini diperkuat lagi. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena riset terakhir itu mengatakan bahwa positive feeling itu lebih kuat dari positive thinking. Kok bisa begitu, Bu Aisyah? Iya, karena ada sesuatu yang luar biasa di jantung ini. Ya. Sekali lagi, jadi kalau pada saat kita berpikir, ya, menjaga emosi kita agar kita pikiran dan perasaan itu menjadi positif, itu akan nanti jalan pesannya ke seluruh tubuh. Dan tadi saya bilang ya, sistem saraf kayak kabel listrik, ya dia membawa pesan yang sangat cepat sekali. Ya. Dari pikiran, dari apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, dia jalan gitu. Ya. Dan kemudian tadi saya bilang ya, makanya doa ini sangat luar biasa dan semua agama, semua umat beragama ada yang diajarkan oleh agamanya untuk berdoa. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan dalam doa itu dia jalan gitu. Ya, seperti tadi misalnya seharian selalu itu saya setiap mulai selesai seminar atau di awal seminar saya pasti berdoa untuk kelancaran saya bicara, kelancaran saya punya laptop, kelancaran juga anak-anak kesehatan. Pokoknya didoain dulu gitu. Supaya apa? Supaya apa yang diucapkan itu jalan ke otak dan jalan juga ke kolbu kita, ke jantung kita. Untuk memperkuat positive feeling. Jadi ucapan-ucapan itu memperkuat positive thinking dan juga memperkuat positive feeling. Dan ucapan-ucapan ini juga akan merilis negative thinking dan negative feeling. Ya, astagfirullah ya Allah, angkat takutku ya Allah, angkat takutku, angkat khawatirku hari ini harus lancar ya Allah gitu. Ya, kalaupun ada apa-apa karena ini udah hujan, udah petirnya menyambar-nyambar, ya kita sudah antisipasi. Ya. Jadi apapun yang negatif itu tolong terima sebagai sesuatu anugerah juga. Ya. Dan tentu ya tidak diperkuat yang negatifnya karena bahaya, dia akan jalan ke sistem saraf. Seluruh tubuh nanti akan dengarkan yang negatif, itu juga bahaya. Ya. Nah, jantung menghasilkan medan elektromagnetik berirama yang paling kuat dan paling luas bila dibandingkan dengan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh otak. Kemudian komponen medan listrik jantung memiliki amplitudo 60 kali lebih besar dan dapat menembus setiap sel tubuh. Jadi apa yang diucapkan tadi, kita perkuat di dalam ucapan kita tadi, maka ya jantung memberi pesan kepada tubuh. Lewat mana? Lewat vibrasi gelombangnya. Itu makanya Nabi bilang kalau jasad ini baik, maka seluruh tubuh baik. Kenapa? Ucapan-ucapan baik itu akan divibrasikan, dia akan dikirim pesannya ke seluruh tubuh. Ya. Dan kemudian ini dia nih, jantung jadi dia punya tugas yang luar biasa. Selain memompa darah, ya gelombang yang ada di jantung juga mengirimkan pesan ke sel-sel tubuh, ya. Dan selain ke sel-sel tubuh, gelombang yang ada di jantung juga bisa mengirim pesan itu sekeliling kita. Ya, sekeliling kita. Ini keren banget. Dan kalaupun ada penyakit jantung yang tadi diceritakan Bu Santi tentang koronaria ini, arteri koronarianya ini, ya. Ini jadi di jantung itu kan ada arteri-arteri yang memberikan makan. Nah ini yang kadang-kadang ada yang secara genetik bentuk pembuluh darahnya kaku, ada yang pendek-pendek, ya. Kayak saya tuh arteri saya pendek-pendek karena dari ayah saya gitu, dan ada juga karena plak. Kalau ini karena plak ya. Nah ini yang harus segera kita tangani gitu. Tapi apapun itu juga ya neuron yang ada di jantung dia tetap bekerja walaupun jantung itu ya sedang sakit seperti apapun. Artinya ya nurani kita atau ya pesan kolbu kita itu selalu jalan walaupun ya dalam kondisi dia sakit. Ya.
Dan kemudian jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Otak sendiri saja, makanya waktu sebelum dekade ini kan ada orang-orang meminta kita the power of positive thinking kan gitu. Kenapa? Karena ternyata positive thinking juga membawa vibrasi sekeliling. Tapi ternyata jantung ya tahun 2000 itu ditemukan bahwa mulai tahun 98 ya di Institute of Hermet, jantung punya frekuensinya tuh 5.000 kali lebih besar dari otak. Sehingga jantung ini dia bukan hanya bisa mengirim pesan ke sel tubuh tetapi sekeliling kita, depan, belakang, kanan, kiri. Ini ada alat namanya magnetometer bisa mengukur ya vibrasi jantung itu lebih dari 3 meter di luar badan fisik, lebih loh, lebih. Paling pendek tuh 3 meter. Ya, dan dikatakan oleh Dr. Rollin McCarthy, vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Kalau jantung kita ganti kolbu ya, vibrasi gelombang elektromagnetik kolbu dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan kolbu orang lain. Ya. Dan kemudian kata Dr. Paul Purcell, jantung dapat merasa dan mengingat dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh, ia juga mengirimkan informasi pada setiap detakan seluruh tubuh. Kalau jantung ini kita ganti kolbu, kolbu dapat merasa dan mengingat, dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan kolbu-kolbu lain. Ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh, dan ia juga mengirimkan informasi pada setiap detakan seluruh tubuh. Ya, artinya kolbu kita bisa bicara dengan kolbu orang lain. Makanya ada istilahnya bahasa kolbu. Orang dirasakan ikhlas atau dirasakan orang ini benar-benar baik, itu kolbunya bicara. Kadang-kadang mulut suka nggak sama dengan kolbu. Kenapa? Karena kolbu ini ya itu diisinya jauh sebelumnya gitu. Untuk itulah setiap kita kerja apapun, termasuk teman-teman nanti di komunitas Alisa, pada saat betul-betul ingin menolong orang lain, itu sebelum-sebelumnya memang sudah selalu niatkan, ya Allah, ya saya bergabung dengan komunitas ini, betul-betul ya Allah, ya saya mohon ya Allah, ya dengan izinmu ya Allah, saya membantu orang lain, dan itu juga pasti membantu diriku ya Allah. Itu harus diomongin. Supaya apa? Supaya kadang-kadang belum lagi kita ngomong mulut kita, kolbu kita sudah kirim pesan pada kolbu yang lain. Bahkan ke otak mereka gitu. Inilah makanya mengapa ada orang yang rasanya ya belum lagi ngomong itu orang itu kayaknya udah enak aja deh rasanya kayak gitu. Nah, inilah yang tentunya harus kita kerjakan untuk kegiatan apapun. Termasuk kita, saya sama anak misalnya, ibu sama anak. Kalau betul ibu usah banyak ngomong di mulut, punya aja ibu kadang-kadang susah ngomong sama pasangan. Itu kita ngisi kolbu kita. Teman-teman yang lain pergi gereja atau doa pagi, doa malam, itu dalam rangka mengisi kolbu itu. Supaya dia berpancar. Kadang nggak banyak ngomong, kita orang langsung rasa, oh ini orang ini luar biasa, orang ini baik, bener nih gitu. Ya. Dan ini terakhir sebelum kita buka diskusi ya. Jadi otak kita ini kan karena ada sistem sarafnya, itu dia akan memberikan pesan. Dan tubuh kita itu ada lubang-lubang untuk mengeluarkan vibrasi gelombang. Ya. Yang paling kuat adalah di jantung. Ini keren banget jantung, makanya jantung bisa ngomong sama jantungnya orang lain gitu. Ya. Untuk itu makanya apa yang diomongkan, diucapkan, dipikirkan ya, itu jalan terus di tubuh kita dan itu terus dia bervibrasi ke
kanan kiri depan belakang. Jadi terasa. Kalau ketemu orang misalnya kerasa gitu. Dan pada saat kita berdoa, maka sinyal ini akan tembus dinding rumah, tembus tempat, tembus negara, bahkan tembus alam pada saat kita berdoa ya sebagaimana tadi ya. Jadi inilah yang harus kita bilang bahwa tubuh kita ini ya benar-benar membuat sebuah pesan. Ya. Makanya dikatakan perasaan mempengaruhi pikiran, kemudian mempengaruhi perilaku, kemudian membentuk kebiasaan, kemudian terbentuk karakter dan menentukan nasib. Kalau ada orang merasa nasibnya, ya aduh nasib saya nih hancur banget. Nah coba deh kalau mau dibetulin, coba betulin perasaannya. Betulin itu suara kolbunya. Dengan apa ya tadi? Ya, banyak istighfar, tarik nafas, terus kita ngomong sama diri kita sendiri, ngebatin sendiri supaya kolbunya itu isinya nanti diganti dengan kolbu yang baik-baik. Akhirnya nanti karena kolbunya ya senantiasa kita isi yang baik-baik, maka pikirannya pun baik. Kalau kolbu atau perasaan dan pikiran baik, maka perilaku kita baik. Karena pesan itu akan jalan ke sistem saraf, maka perilakunya baik. Orang perilakunya baik setiap hari akan membentuk habit yang baik, kebiasaan yang baik. Dan akan terbentuk karakter. Orang akan bilang sama temen kita, iya Masya Allah ya temanku itu Bu Santi baik banget orangnya, selalu nolong orang. Oh Bu Nani itu ya Allah dia ya peduli. Nah, itu kita yang sebut karena melihat kebiasaan teman kita ini. Dan karena itulah menentukan nasib kita menjadi nasib yang baik. Ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa diterima ya, dan mudah-mudahan masih ada waktu juga untuk kita tanya jawab ya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Santi ya. Sebelumnya saya ini dulu ya sebentar. Oke. Yes. Oke. Ya. Baik, luar biasa ya bicara tentang kolbu dan kolbu tuh kolbu itu tadi luar biasa, nggak perlu ngobrol. Tadi saya seneng banget tuh waktu Dokter Aisyah bilang kadang-kadang kita sebagai istri ya dokter ya kalau misalnya tuh pingin gitu udah pingin, nah nggak usah pakai kolbu aja gitu kan. Makanya ada istilah bahasa kolbu. Oh iya benar dok, benar ada istilah bahasa, ada lagunya juga kalau nggak salah ya bahasa kolbu. Ya. Terus ada istilahnya kontak batin. Ya benar. Jadi itu emang benar adanya ya dok ya. Secara istilah itu kan kita ucapkan pasti karena ada sesuatu ya di dalam dada kita. Hanya risetnya baru aja. Ya, iya tahun 2000 baru aja. Tapi ya kalau saya sih dengan ada riset kayak gini makin dipakai terus itu bahasa kolbunya. Iya. Jadi sebenarnya itu kan bahasa kita dari kearifan nenek moyang kita sebenarnya ya dok ya. Ya karena kan kolbu kan sudah sejak zaman Nabi Adam. Dan tentu fenomena itu kan ada, hanya ini kan diteliti, diriset dan sebagainya. Makanya kalau saya pribadi setelah tahu risetnya, tambah kenceng aja itu. Kontak batin dikencengin aja kontak batin. Insya Allah. Betul banget. Ya. Karena memang yang tadi nggak apa sih tadi kalau bahasanya dokter kan memang di zona ikhlas itu kita ya udah kita bicara nggak usah pakai ngotot lah istilahnya gitu ya dok ya. Yes ya. Kadang-kadang ada di acceptance ya, bersyukur, peace, damai. Kadang itu tadi makanya setiap mau kerja kenapa kita harus luruskan niat supaya kolbunya nyala duluan itu. Ya, misalnya saya ya mau ngomong sama pasien narkoba itu sebelumnya perjalanan dari rumah waktu sebelum pandemi ya, dari rumah ke tempat praktek itu saya selalu tanyakan sama suster siapa namanya. Kalau dulu belum ada foto, kalau sekarang coba kirim fotonya ya. Pas lagi lihat foto sambil diliatin, bacain doa sudah. Biar kolbu udah ngomong. Heart to heart. Iya. Ya, terus betul, apa yang saya mau, misalnya kan pecandu narkoba itu, kadang-kadang dia gila banget kalau lagi sakau kan. Saya bilang ya Allah, mohon ya Allah pada saat saya bicara, suruh dia rehab, dia mau. Saya bayangin dia ngangguk-ngangguk, udah itu kolbu udah bicara. Iya, Masya Allah. Iya, apalagi benar-benar kalau dokter Aisyah udah sangat berpengalaman tentunya dengan pasien narkoba, itu kan bisa dibilang kalau bicara otak ke otak atau pikiran ke pikiran mungkin dia juga lagi nggak sadar atau lagi sakau ya dok ya. Iya. Lagi sakit badannya, jadi kolbu aja. Sama juga nanti teman-teman di Alliance gitu, untuk misalnya kita mau nolong orang ya, cuman kadang-kadang orang menganggap orang asuransi suka kayak gitu loh, ya kan? Ya. Itu ya kita lurusin dulu. Ya Allah, saya memang mengajak orang karena asuransi itu keren. Saya itu pencinta asuransi, semua asuransi saya ikutin. Ini aja belum nih. Iya dok.
Ini sebenarnya beyond asuransi, Dok. Konsep asuransi syariah itu luar biasa sekali kan. Gitu, Memang makanya. tolong soalnya memang Justru, ininya kan hanya kan image apa orang namanya, ini kan, perjanjian transaksinya itu tolong menolong gitu. betul. Nah, itulah supaya benar-benar ditangkap oleh masyarakat, maka kita duluan lurusin. Ya Allah, jadi diomongin sendiri. Ya Allah, ini begini, itu ngomong sendiri. Walaupun Allah Maha tahu loh. Nah, Ya, cuma ya. Allah membuat sistem dalam tubuh, kalau kita nggak omongin, dia nggak jalan, nggak kerekam di kolbu. Allah Maha tahu, cuma emang harus diomongin sama kita gitu. Iya, Masya Allah. Iya, kalau sebenarnya ini luar biasa nih apa ilmunya. Jadi apa intinya adalah Allah Maha tahu. Ya udah, lapor dulu. Kalau saya suka bilang gini sih, Dok, apa namanya? Kita tuh sebenarnya punya CEO yang luar biasa. Ya kan, Allah itu kan sebenarnya CEO kita gitu kan, emang dia memiliki kita. Dan satu lagi apa? Waktunya 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu. Ya. Bisa anytime kita mau ngobrol bisa gitu kan. Kalau kita CEO-nya manusia kan mesti pakai jadwal, pakai dia lagi bete apa enggak gitu, masih nyari waktu yang tepat gitu. Betul banget. Luar biasa ini ilmunya. Oke, ini apa namanya, kita lihat di chat dulu ya, Dok ya. Monggo. Pertanyaan udah menggunung. Oke, tadi mana ya? Ini ada yang nanya, Dok. Dokter, bagaimana cara menghargai emosi? Maksudnya apa ya? Bagaimana cara menghargai emosi? Oh, ini Bro Irawan Priambodo. Oh, bagaimana cara menghargai emosi? Boleh maksudnya apa, Bro Ipe? Bisa langsung tanya mungkin ya? Ya, sebetulnya saya kalau ini mudah-mudahan persis apa yang diharapkan ya. Silakan. Jadi ya kita memang perlu mengaku. Misalnya ya Allah, saya sedang sedih hari ini. Itu namanya menghargai emosi. Jadi ada teknik dalam menghargai emosi itu, kita biasanya sering dalam sebuah teknik-teknik kita suka sebutnya 3M. M pertama mengaku, kemudian mengangkat dan meminta gitu ya. Ngaku aja, ya Allah saya kok capek ya Allah. Ya Allah kok saya sedih banget ya Allah. Ya Allah saya jengkel banget sama suami saya. Itu boleh loh ngaku. Tapi mengaku yang paling hakiki dan paling cepat sekali yang tadi Bu Santi bilang, CEO-nya tuh ya Allah gitu. Karena kalau kita mau cari teman untuk curhat mungkin sulit, masih kalau pandemi kayak gini mau ketemu psikolog ya susah. Ya udah kita ngaku aja, ya Allah saya kok sedih ya. Ya Allah kok saya marah ya. Nah, kadang ya ada sinyal yang memang diberikan kita nih dalam kondisi-kondisi yang sesuatu yang bahaya gitu. Misalnya gini, ya Allah kok saya kayaknya enak perasaan ya. Anak saya ada apa ya gitu. Itu harus kita terima dulu. Ya Allah, ya Astagfirullahaladzim misalnya gitu ya. Ya Allah, kalau ini petunjukmu atau ya perkuat ya Allah. Tarik nafas, istighfar gitu. Itu nanti yang untuk membedakan mana firasat, mana negative thinking atau negative feeling yang berterusan. Jadi harus ngaku, ya Allah saya kok nggak enak perasaan saya. Apalagi kalau misalnya anak-anak lagi jalan keluar atau suami keluar kota, ya itu senantiasa tiba-tiba kalau ada feeling yang nggak enak, ya Allah kok perasaan saya nggak enak ya Allah ya. Ya Allah kalau ini memang petunjukmu ya Allah, ya perkuat dia. Tarik nafas istighfar. Karena kalau negatif feeling, istighfar tarik nafas itu hilang. Tapi kalau dia firasat dia muncul lagi. Sudah 3 kali muncul lagi, oh ini firasat nih. Oh biasanya kita udah mulai tuh ya, daripada panik segeralah doa. Ya Allah, nauzubillah min zalik, ya Allah lindungi suamiku, ya Allah lindungi anakku, lindungi keluargaku. Disitulah. Kenapa? Walaupun badan kita di sini, pada saat ini mau kecelakaan seseorang, apakah anak, apakah suami, itu sinyal dia nyamber ke kita gitu, dia langsung shoot ke kita. Makanya langsung doa, dan doa itu juga langsung taktik gitu cepat banget. Ya. Belum lagi selesai doanya udah jalan. Iya. Jadi yang tadi, jadi sebenarnya kita bisa membedakan ya Dok ya, firasat sama apa tadi ya Dok ya, maksud firasat itu kok 3 kali. Negative feeling. Nah, negatif feeling apa prasangka? Karena negatif feeling karena prasangka. Ya, apa namanya? Ya saya jadi lagi mikir gini.
oh ya kadang-kadang kan kita memang diajarin untuk jangan negatif feeling gitu kan. Jadi kalau itu udah deh hapus aja gitu nggak usah. Tapi ternyata kan ada yang namanya firasat. Nah firasat itu sebenarnya kita bisa ngecek sampai kalau perasaan itu ada terus gitu ya dok ya. Ya, tapi harus ada dialog itu tadi. Ya Allah, ya ini mohon ya Allah kalau ini petunjuk firasat perkuat. Kalau ini prasangka hilangkan. Disitulah main tarik nafas ya. Istighfar, la haula wala quwata illa di situ dulu. Ya, karena kadang-kadang ada orang prasangka dia sangka firasat. Kalau Iya. ya, kalau belum dilakukan apa namanya dialog ini gitu. Oke, jadi kuncinya adalah berdialog. Karena memang tadi itu yang apa namanya? Ya. Ini buat saya sih juga pencerahan banget ini dok, walaupun saya anggap CEO saya ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi tadi gini, oh iya ya, kadang-kadang kita nggak terus-terusan berkomunikasi gitu. Nah ini kan dikasih ilmunya nih Dokter Aisyah nih bahwa berkomunikasilah gitu setiap saat. Kayak contohnya tadi firasat atau prasangka. Alhamdulillah. Terima kasih dok sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok. Coba kita tanya ya. Oke, dari Mbak Nur Purwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dokter. Ada positive feeling, negative feeling. Apakah ada zero feeling dok? No mind atau pasrah dok? Nah, hati-hati istilah pasrah ya. Ada orang kondisinya apati, dibilangnya pasrah. Apati itu kan putus asa. Level emosinya tuh yang di bawah yang sebentar lagi depresi. Ya, nah pasrah ini adalah suatu level emosi yang harusnya ada di atas, di pencerahan. Dimana pada saat itu kita ada namanya tawakal tu Allah, tawakal. Ya, jadi orang sering menyalahartikan kondisi apati kita bilang ya saya pasrah. Nah, ya saya pasrah itu apati sebetulnya. Tapi yang diharapkan dalam konsep agama itu pada saat kita pasrah itu dalam kondisi yang mutmainnah gitu dan ngomongnya baik gitu. Karena ada upaya untuk tadi kan takut misalnya takut nih pandemi takut ya kita punya bisnis terutama bisnis yang ada kaitannya dengan travel dan sebagainya kan ya ini kan jadinya jatuh ya terdampak luar biasa kan sedih kan pasti sedih kan. Nah sedih ini angkat dulu untuk dia masuk di mutmainnah, masuk di level emosi positif. Baru setelah itu ya Allah angkat sedihku ya Allah, saya sedih, ngaku dulu ya saya sedih ya Allah begini kita ngomong ya Allah angkat sedihku ya Allah astagfirullahaladzim. Bahkan kadang-kadang nangis ya apa biar aja astagfirullah. Dan akhirnya pada saat kondisi sudah tenang baru ya Allah saya pasrah padamu ya Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Nah itu. Ya. Itu yang kalau pasrah yang bentuknya tawakal. Ya. Itu konsep dari yang apa yang saya pahami ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Iya, Masya Allah. Jadi pasrah sama ikhlas itu beda ya dok ya? So, pasrah itu masuk zona ikhlas dong. Pasrah yang tawakal ya. Pasrah tawakal. Nah, pasrah itu kan berarti misalnya gini, misalnya hujan terus habis gitu, pasrah hujan jadi saya nggak jadi pergi. Padahal perginya itu penting gitu, misalnya. Padahal kan kalau kita ikhlas adalah gini, ya udah hujan itu berkah. Jadi kalau misalnya kita pergi, insya Allah kita juga dijaga sama Allah gitu ya dok ya. Kalau tujuannya niatnya baik gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan tadi ada orang apati kan di bawah tuh yang setelah sedih. Nah, dia menganggap itu pasrah, padahal apati itu putus asa. Makanya supaya kita bisa mengambil hikmah itu kalau misalnya hujan ya, pas mau pergi hujan, kan ada perasaan nggak enak kan? Maksudnya perasaan turun kan? Itu ngaku dulu. Ya Allah. Aduh hujan itu, ya boleh kok ngaku ya Allah hujan, aduh aku takut nih saya takut nih kira-kira nanti jalan macet itu harus ngaku dulu. Itulah yang tadi menghargai emosi kita. Nah karena kita tahu emosi kita maka setelah itu kita langsung langkah kedua ya Allah angkat takutku ya Allah. Nah disinilah teknik tarik nafas main. Astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim. Atau ya kita pakai cara duduk dulu. Kita nih khawatir ya, karena kata Nabi lagi marah berdiri suruh duduk. Ya, duduk dulu, tenang, hening sebentar, tenang. Dari situlah dialog. Ya, nah, barulah kalau sudah kita istighfar, itu emosi naik ke atas, baru kita bisa terakses itu ilmu-ilmu yang kemarin-kemarin dipakai itu selama taklim. Karena kalau lagi
hujan di awal-awal takut itu lupa semua. Lupa kalau ini Yes. barokah dan semua lupa. Makanya ngaku dulu, ya Allah hujan, misalnya gitu kan. Dan itu kalau orang sudah terbiasa sepersekian detik juga itu. Ya Allah hujan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat langsung, ya Allah insya Allah barokah ini ya. Rezeki, rezeki, rezeki. Ya sudah, tunggu dulu sebentar. Karena kan hujan yang deras itu juga cuma beberapa detik. Biasanya tunggu dulu sebentar. Sambil tunggu itu ya kita naikin feeling, naikin emosi di atas. Ya, nah akhirnya disitulah baru namanya tawakal. Tawakal itu bentuk hasil. Jadi kita yang ikhtiar, hasilnya kita tawakal, dan pada saat tawakal itu ada di zona mutmainnah, zona ikhlas, dan banyak keuntungannya kalau ada di situ. Sangat banyak ya dok ya. Kitanya juga tenang satu kan. Yang itu kan ketenangan itu penting banget ya buat kita, jadi bisa berpikir jernih gitu. Ya, dan imunitas naik. Nah itu yang paling penting di tengah pandemi ini kan, yang paling penting menjaga imunitas tetap tinggi gitu ya dok ya. Nggak usah ikut-ikutan panik lah istilahnya. Ya, panik boleh tapi cepat-cepat move on gitu lah. Ya betul. Jadi betul. Emosi negatif boleh. Itu manusiawi ya dok ya. Sangat. Justru itu otak kita itu kalau kita akui dulu, dia nggak marah gitu. Dia nggak memberontak. Oke, makhluk ini mengakui, karena emosi itu yang ciptakan Allah. Jadi ngaku dulu, ya Allah saya takut ya Allah. Nah, habis itu cepat-cepat move on kan. Ya. Makanya ada anak-anak sekarang bilang kan, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Iya, betul. Ada drama Koreanya juga sih. Itu dok, saya bukan termasuk geng drakor. Sama saya juga enggak, cuman anak-anak saya bilang kayak gitu ya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Alat untuk mengukur emosi ada nggak dok? Supaya kita tahu emosi orang lain dalam level yang mana? Gimana tuh dok? Kalau pakai alat untuk tahu kita mau kolbu ke kolbu kali ya? Ya, kalau pakai alat nanti lama. Dan alatnya itu nggak semua orang punya. EEG kan nggak semua orang punya, paling di rumah sakit. Iya, mahal lagi. Ya, nah makanya cara mendeteksinya lihat dia punya perilaku, dia punya sikap, dia kata-kata, lihat dia punya itu. Cara mendeteksi yang alami kan, ya itu tadi ya, kalau kita dokter ya, sebelum kita pakai pemeriksaan laboratorium dan radiologi dan sebagainya, kita lihat nanti inspeksi namanya, kita melihat mimiknya, dengar kata-katanya, lihat wajahnya kayak gitu ya, seperti itu kira-kira. Jadi deteksinya pakai begitu aja ya. Oke, baik. Pertanyaan lagi dok, banyak nih dok pertanyaan, nggak apa-apa ya dok. Saya bacakan, bagaimana merilis negative thinking yang datang mendadak agar jadi positif dok? Tadi sih udah dijelasin ya, tenang dulu gitu ya, duduk gitu ya dok. Atau ada teknik yang nanti otomatis badan allowing namanya, tarik nafas, astagfirullahaladzim, nah gitu. Tapi itu harus kalau ada orang yang nggak, maaf ya, punten, nggak biasa istighfar, jadi pas langsung dia kaget, yang diucapin yang kayak orang latah gitu. Oh iya benar. Iya, banyak orang latah. Iya, bisa gitu kan, bisa cepet-cepet bisa kayak gitu kan jadinya gitu kan. Makanya harus dibiasakan kalimat-kalimat yang memang pada saat nanti kondisi dadakan itu yang keluar gitu. Ya, itu yang keluar. Nah, anak-anak sekarang kan kadang-kadang keluarnya tuh punten-punten ya, anjir kan gitu biasanya kan. Nah, tapi ajarkan juga anak-anak dari kecil, nah coba istighfar, diajarin istighfar gitu. Supaya karena mulut ini kadang-kadang nanti akan ada sesuatu yang menjadi sebuah habituasi ya, kebiasaan yang keluar pada saat dadakan itu yang keluar ya. Makanya kalau kita lihat orang kalau dia dadakan, apa yang keluar dari orang itu berarti itu udah lama banget dia rekam itu kebiasaan itu gitu. Iya, makanya jadi kadang-kadang kita suka bercandain orang latah tuh sebenarnya nggak bagus juga, karena kita sebenarnya semakin menjerumuskan dia sebenarnya dok ya. Kasihan sebetulnya. Padahal dia nggak mau juga kan sebetulnya kayak gitu kan. Iya, betul. Oke, ini ada lagi apa ya? Oh, Sarah Rose tanya, apakah keimanan berpengaruh kepada level emosi? Kenapa orang yang kerasukan tidak bisa kontrol? Dan kenapa ada hal lain yang bisa menggerakkan itu? Oh, ini kalau orang yang kemasukan gitu dok. Gimana dok penjelasannya? Ya, keimanan seseorang itu tergantung naik turunnya level emosi. Kenapa? Karena emosi itu ada di tengah otak. Ya. Ilmu tentang bahwa Tuhan Maha Segalanya, Allah Maha Segalanya, itu ilmunya ada di otak depan sini. Tapi pada saat otak emosi itu tegang, itu beberapa menit itu terblokir otak ilmu kita.
Makanya pada saat kita sedang di level emosi terus keseringan di bawah, takut, nanti lupa kalau Allah Maha segalanya, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang Maha memberikan kesehatan, Allah yang Maha memberikan kemudahan, kelancaran gitu. Kalau kelamaan di level bawah, itulah tadi dikatakan ya, keimanan seseorang tergantung level emosi, makanya dibilang naik turun karena ada si emosi ini gitu. Nah, maka cara untuk melenturkannya ya harus punya kebiasaan yang bagus tadi, dan cara paling gampang tarik nafas. Dan untuk kita keluarga muslim ya segera istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar bukan hamdalah? Ya, kalau kita lagi negatif, emosi negatif, kita nggak alhamdulillah, nggak begitu. Kenapa? Karena istighfar itu lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida dibanding alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah di level emosi mutmainnah, maka kita ucapkannya masya Allah, alhamdulillah, supaya dia nggak kebablasan masuk manik. Di atas tadi enlightenment tadi itu mabuk nanti. Kalau orang terlalu senang banget itu jadi masalah juga. Makanya pas kita senang, alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah, tabarakallah gitu ya. Tapi pas lagi emosi di bawah, kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena istighfar itu lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida dan narik oksigen. Ya. Oh gitu ya dok. Jadi kelebihan juga nggak bagus ya dok ya? Kenapa? Yang tadi kan maksudnya kalau lewat dari enlightenment itu juga. Makanya pada saat kita gembira pun kita nggak boleh lepas dari ucapan syukur pada Tuhan. Ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kan gitu. Supaya nggak loncat ke manik. Oh iya. Jadi bukan euforia yang kebablasan lah istilahnya gitu ya dok. Bahasa awam. Ya. Ada orang-orang juga yang sekarang kondisi misalnya gangguan mood ya, ada namanya manik depresi yang orang bilang bipolar, itu kadang jatuh di manik dan tahu-tahu jatuh di depresi lagi, jadi terlalu ujung sama ujung. Kalau udah ada gangguan itu ya itu butuh bantuan memang teman-teman yang itu ya sebenarnya banyak kayak kadang-kadang bingung gitu. Banyak kan selebritis dok yang meninggalnya entah bunuh diri, entah overdosis gitu ya dok ya. Kalau kita ngelihat kurang apa lagi sih gitu loh, maksudnya udah dengan segala berkah yang dia terima gitu, totalnya bunuh diri gitu ya, itu ya dok ya mungkin ya. Ya, jadi itulah makanya mengapa kadang-kadang kalau kita misalnya ya satu titik level keberuntungan atau di level sukses gitu ya, kemudian tidak manage secara spiritualnya, itu bisa terlalu manik nanti, tiba-tiba terlalu depresi, itu yang bahaya banget. Ya, bahaya banget. Iya, jadi kalau roller coaster tuh dari atas jatuhnya terjun bebas gitu. Iya. Tapi banyak yang sekarang kondisi kayak gitu, makanya perlu dibantu. Iya dok. Ini kalau pandemi kayak gini kan orang banyak yang apalagi yang terdampak ya dok ya, secara pekerjaan, secara bisnis terdampak, habis gitu masih nggak tahu sampai kapan gitu. Nah itu gimana dok ngatasinya? Ya, memang harus kuatkan keimanan kita ya dengan itu tadi, cara belajarlah hal-hal kayak gini gitu. Belajar manajemen emosi seperti ini sangat-sangat penting ya. Saya kenapa suka belajar manajemen emosi, karena pasien saya adalah pasien-pasien yang nggak bisa mengendalikan emosi dan terlanjur pakai solusi narkotika. Itulah makanya kenapa saya waktu itu orang lari ke situ gara-gara itu juga ya dok ya. Ya, waktu itu harus belajar tentang emosi, walaupun ini sebetulnya kan ranahnya teman-teman psikolog ya sebetulnya ya. Namun ternyata secara awam pun setiap orang itu harus belajar juga tentang kecerdasan emosi ini. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi psikolog gitu. Yes, betul. Paling enggak udah ada penanganan darurat lah ya dok ya. Iya, seperti itu ya. Mbak Santi, aku sebentar ya, aku ganti ini sebentar ya, aku ganti ininya dulu, gadgetnya dulu sebentar. Ya, boleh nanti silakan Mbak Santi. Saya bacakan ya dok ya sambil ini ya. Oke. Kita tunggu ya teman-teman sekalian, ini pertanyaan masih banyak. Ya, silakan Bu Santi.
Ya, Ininya apa pertanyaannya? Saya sebentar, saya betulin dulu ini. Tapi saya masih dengar kok. Silakan. oke. Ini ada dari Jombang, Dok. Ya, Ya. Assalamualaikum Dokter Aisyah. Bagaimana cara positive thinking dan positive feeling untuk orang yang berwatak melankolis seperti saya yang seringkali negative thinking? Oke. 1, 2, terdengar suara saya, Bu? Terdengar? Kedengeran, Dok? Oke, baik Kedengeran. ya. Ya, suara aja dulu nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, Dok. Ya. Orang melankolis memang orang yang di secara bawah sadarnya atau program di otaknya adalah pemikir. Orang yang detil, orang yang memang senantiasa berhati-hati. Orang yang senantiasa kadang-kadang ya karena terlalu detilnya itu ya jadi apa-apapun dia selalu ingin detil gitu, dan ciri khasnya kan pemikir ya. Ciri khasnya pemikir dan ada kekurangannya orang pemikir ini atau kelemahannya adalah takut salah. Oh, iya. Takut salah dan khawatir terus gitu kan, karena terlalu mau hati-hati. Nah, biasanya orang level emosi pada orang melankolis sering sekali jatuh di emosi fear, grief ya, khawatir, cemas, takut gitu. Terus sedih gitu kan, berlara diri, seperti itu. Sering banget terjadi kayak gini. Makanya orang melankolis nomor 1 adalah tahu bahwa oh ya saya melankolis, saya orang perasa, saya orang yang selalu hati-hati. Dan dengan tahu bahwa saya orang melankolis itu sangat membantu, dan tentu dia tahu bahwa oh ya saya levelnya tuh sering banget ditakut, dikhawatir, maka untuk naikkan ke level itu tentu takes time, ambil waktu yang agak lama sedikit untuk bisa kita naikkan emosi kita. Nah itu. Jadi kalau saya ditanya gimana cara mengatasinya, kita tahu dulu kita nih kayak apa sih wataknya kan gitu. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Nah, ini ada lagi yang bertanya kalau mengurangi negatif thinking terhadap orang lain karena ada trauma buruk terhadap orang tersebut. Karena trauma apa, Mbak? Ada trauma buruk terhadap orang tersebut. Oh. Jadi dia trauma sama orang itu gimana ngurangin biar nggak negatif thinking sama orang tersebut? Trauma ini adalah memori yang sangat mengikat emosi, ya, sangat mengikat emosi. Jadi harus diterapi dulu traumanya ini. Apalagi kalau misalnya terhadap seseorang gitu ya, dia pernah disakiti dan kemudian dia pernah dibohongi kah atau di apa gitu ya, terus akhirnya dia trauma ya, sehingga dia tidak percaya pada orang ini. Itu harus dia terapi dirinya dan nggak bisa hanya sekedar tarik nafas, itu harus melakukan satu teknik-teknik terapi, entah itu self healing kah atau dia minta bantuan oleh para terapis dan sebagainya. Itu harus ada usaha kayak gitu. Karena kalau yang namanya trauma itu ikatan emosinya terlalu kuat dan terlalu berat untuk dia mengatasinya sendiri gitu. Karena trauma artinya dia butuh orang yang membantu, expert gitu ya. Ya, membantu atau diajarkan teknik-teknik self healing atau teknik-teknik menterapi diri. Karena kalau udah trauma itu dia ikatan emosinya itu terlalu kuat dan letak memorinya itu ada di tempat yang kalau di otak itu tempat yang mudah diakses. Jadi ingat lagi gitu. Nah, makin diingat maka makin dia kesel lagi kan gitu. Ya. Hanya ada teknik juga untuk dalam rangka menterapi diri sendiri dulu ya, kita jaga jarak barangkali atau kita jaga supaya nggak terlalu sering intens ketemu dulu kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Ya. Mungkin ada istilah time heals itu ya, Dok ya. Waktu yang akan menyembuhkan gitu. Jadi tapi kalau misalnya traumanya dengan orang dekat, dengan kerabat dekat, ini kan sulit sekali kalau nggak kita gitu ya. Iya, kalau nggak kita cari cara kuantumnya gitu, cari cara cepatnya untuk kita mempercepat terapi itu gitu. Kalau mungkin orang misalnya
kita trauma sama orang yang memang jarang ketemu, ya oke lah, karena kita nggak ketemu makanya kita waktu nanti mengobati kita kan gitu ya. Tapi kalau traumanya punten ya, traumanya sama suami, hadir Nah, itu gimana tiap tuh, Dok? hari ketemunya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, itu harus segera terapi diri, segera cari pertolongan untuk terapi diri, bagaimana supaya mengurangi memori ikatan emosi tadi. Dan tetap ingat. Ya. Ada ibu-ibu gini, trauma banget lihat HP suaminya. Gara-gara Karena ada kejadian kali ya ngebuka yes, WA. ya, Nah, iya, ada kejadian ya, dia misalnya sempat lihat chattingan suaminya sama perempuan lain di HP itu ya. ya, Itu ya. setiap lihat HP itu pengen dibanting HP itu. Nah, ya benar. Itu berarti harus dihilangkan kan si trauma sementara ketemu suami di terapi. Dia tetap nggak bisa hilang. Tetap Oke, walaupun diterapi. sudah terapi dirinya, lihat HP itu ada semeriwing-semeriwingnya tetap ada. Cara berikutnya adalah ganti HP. Bisa Tapi kayak ganti gitu. HP, bayang lagi nomornya nomornya pasti udah dihilangin, udah diblok. Iya makanya ya. Jadi memang trauma ini betul-betul ikhtiarnya double luar biasa. Iya, Kurang betul. lebih kayak gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Tadi kan bicara bahasa kolbu kan. Nah, ini pertanyaannya, kalau kita sedang dari Aleso, kalau kita sedang emosi kepada anak, apakah bisa menggunakan bahasa kalbu agar bisa sampai ke mereka apa yang kita inginkan? Jadi pesennya nyampe ke anak, tapi lagi emosi sama nih anak. Kali main game mulu misalnya anaknya. Ya, ibu bahasa kolbunya sama anak cepet banget. Tadi kita lihat ada sinyal ya, keluar dari tubuh kita, keluar dari gelombang jantung kita. Itu ibu sama anak frekuensinya sama. Ya, katakanlah kalau kita analogikan dengan provider, ibu sama anak satu provider. Ibunya XL, anaknya XL. Iya. Ibunya Nyambungnya cepet Telkomsel, ya, ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel gitu. Artinya seorang ibu kesel sama anak, ya cepet-cepet lah move on. Ya, walaupun dalam fenomena alam ini ada yang namanya waktu tunda untuk orang dekat. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau kita kesel sama orang lain dan kita nggak kenal, ya itu kekesalannya cuma dikasih waktu oleh Allah 3 jam, cepat-cepat betulin kalau orang nggak dikenal. Misalnya bawa mobil, ya, 3 jam jadi ngapain? Jadi misalnya bawa mobil nih, lagi bawa mobil kita dipepet orang, diserempet motor yang kita nggak kenal lah ya, entah apa motor siapa gitu. Kan kita suka sumpah serapah kan? Maaf ya, misalnya kurang ajar orang itu, nggak ada matanya tuh motornya gitu. Misalnya. Nah kalau kita terus-terusan ngomong kayak gitu selama 3 jam, nggak cepet-cepet move on, nggak cepet-cepet tarik nafas, nggak cepet-cepet istighfar, maka di jam keempat kita yang seperti itu, yang nggak ada matanya, kita juga nyalip mobil orang. Itu. Iya. Kalau keselnya sama tetangga, sama teman, sanak family yang bukan terlalu dekat hubungan darah dengan kita, itu dikasih waktu 3 hari. Itulah makanya zaman dulu itu kalau kita musuhan nggak boleh lebih 3 hari kan? Iya benar. Kalau kita musuhan nggak boleh 3 hari kan gitu ya. Nah, jadi misalnya saya kesel sama tetangga saya di depan saya, misalnya dia selalu parkir mobil di perkarangan saya. Misalnya saya kesel kan, terus saya marah terus ya ini tetangga nih nggak tahu diri, selalu misalnya parkir di depan tetangga lain. 3 hari saya ngomel-ngomel terus, nggak cepet-cepet istighfar, nggak cepet-cepet tarik nafas, maka hari keempat kita yang begitu. Karena apa yang kita maki-maki itu bisa terjadi. Ya. Itu bisa terjadi pada diri kita karena dia narik. Nah, tapi dengan orang yang sangat dekat, sangat sama anak, sama suami, sama orang tua, sama adik, saudara kandung, ipar, mertua, itu dikasih waktu tunda 3 bulan. 3 bulan. Artinya seorang ibu kesel sama anaknya, dia lupa istighfar, seminggu dia kesel, ya, maka sinyal itu belum pergi membawa kekesalan itu.
Itu kalau negatif. Ada waktu tunda tadi itu ya dok ya? Ada waktu, karena rupanya semakin dekat kita dengan hubungan kekerabatan dengan seseorang, itu untuk merilis kekesalan itu butuh waktu. Termasuk juga sama suami gitu. Hanya kadang-kadang kan kita nanti kalau nggak cepet-cepet istighfar nanti lupa kan. Taunya udah 3 bulan, bahaya nih. Ya, kita jengkel sama anak terus kita bilangin anak, ini payah nih anak nih, ya nggak rajin nih anak, terus kita nggak sadar, taunya udah 3 bulan, maka di bulan keempat itu anak benar-benar nggak rajin. Karena sesuai apa yang, ya. Jadi ya, doanya sesuai apa yang sesuai apa yang diucapkan. Iya. Wah bahaya sekali. Ini akan ada, akan ada fenomena namanya law of projection, law of attraction dan sebagainya itu. Ya. Baik, luar biasa. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak, tapi waktu juga yang harus menghentikan kita, dan Dokter Aisyah juga sudah di mobil gitu. Thank you banget ya dok. Sampai mau. Saya punten banget tadi mendadak harus ke rumah sakit dan harus sebelum jam 4. Jadi ya udah saya lanjutin aja lah di mobil sambil kalau jawab pertanyaan kan lumayan nih masih bisa. Ya alhamdulillah, ini pertanyaan masih banyak banget dok. Jadi terima kasih banyak. Sebenarnya kita masih ingin berpanjang-panjang dengan Dokter Aisyah, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Insya Allah di lain waktu kita bisa mengundang lagi atau berkolaborasi ya dok ya, bikin satu acara karena ilmunya Dokter Aisyah ini luar biasa nih, dan di situasi pandemi ini kita sangat butuh banget ilmunya Dokter Aisyah. Dokter Aisyah, doa kami untuk Dokter Aisyah sehat selalu. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Dan terus menjadi manfaat. Boleh nggak dok untuk menutup, dokter memberikan pesan-pesan yang menguatkan kita hingga akhir tahun ini? Silakan dok. Ya, baik. Dunia ini kan sesuai apa yang kita pikirkan dan rasakan ya. Di dalam kondisi pandemi, mari sama-sama, mungkin tidak satu dunia kita bisa rubah, tapi rubah dulu dunia pikiran dan perasaan kita agar itu terjadi di sekeliling kita. Mungkin orang lain bilang krisis, kalau dia masih terus-terus bilang krisis, dia rumah tangganya krisis. Tapi kita insya Allah, walaupun dunia kondisi kayak gini, tapi kita bilang bahwa ya kita mohon dilapangkan rezeki, ya selalu makmur, maka itu yang terjadi. Amin. Tidak satu dunia kita betulin, tapi dunia rumah kita betulin dengan pikiran dan perasaan kita itu. Nah, itu luar biasa, dan nggak pernah keliru itu. Sinyal nggak pernah keliru. Sinyal nggak pernah keliru. Dan tadi bahasa kolbu. Bahasa kolbu kita itu benar-benar frekuensinya pas banget, insya Allah. Amin. Dokter Aisyah, terima kasih banyak untuk pencerahannya siang ini, dan semoga ini bisa menguatkan kita semua, dan juga kita juga bisa merubah perasaan kita dengan terus melatih, kata Dokter Aisyah kan dilatih gitu ya. Untuk kita juga tidak bisa bermanfaatnya tuh kalau kitanya baik, perasaan kita baik, kita juga bisa baik menebar kebaikan buat sekeliling kita gitu ya dok. Iya. Tanpa terasa vibrasi kolbu kita itu ya keluar dari kamar kita, membuat baik orang satu rumah, kemudian sekeliling tetangga kita, bahkan ya orang-orang terdekat kita, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih dokter. Selamat bertugas, terus menebar kebaikan. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Amin. Sukses juga ya buat komunitas Alisanya. Terima kasih dok. Insya Allah. Kapan-kapan aku ikut deh. Ya, kita nanti berkolaborasi lagi ya dok ya. Kita bisa nggak berhenti sampai sini. Insya Allah kita bisa berkolaborasi lebih panjang lagi untuk menebar kebaikan. Terima kasih Dokter Aisyah Dahlan. Sama-sama. Terima kasih semuanya, ini chat-chatnya saya tadi baca. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah bahagia selalu, insya Allah ya. Amin. Jazakallah Dokter Aisyah Dahlan. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Neng, Mbak Neng. Ya, Dokter Aisyah. Sama-sama. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum. Aku pamit ya. Silakan dok. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ya, saya ada pengumuman nih. Ini juga penting banget buat teman-teman bisa mengikuti acara ini. Sebentar ya, saya sharing. Nah, apakah kelihatan? Sebentar. Kok nggak keluar ya? Sebentar ya.
Oke, teman-teman, ini ada pengumuman bagi teman-teman di zaman digital ini ada acara ngobrol sore dari tokoig.com. Pembicaranya adalah CEO tokoig.com, Mas Taufik Ardi. Ya, judulnya adalah temukan rahasianya prospek dan rekrut menjadi mudah dengan memaksimalkan digital marketing. Catat ya waktunya, Rabu 25 November 2020 jam 1 sampai jam 3 di Zoom. Registrasi tolong dicatat teman-teman, silakan dicatat ya ke 0812 2033 3055 gratis. Oke, ini kan kita sekarang masih pandemi, kita masih dirumahkan. Nah, bagaimana nih digital marketing ini bisa membantu kita terus melebarkan bisnis kita dengan memaksimalkan digital marketing. Tentunya teman-teman udah pada punya sosial media kan, tapi kan selama ini nggak tahu nih, atau cuma ya udah posting-posting aja. Nah, ini dikasih tahu caranya posting yang tepat untuk kita bisa bertemu dengan prospek, gitu ya teman-teman. Silakan dicatat dan silakan registrasi segera, acaranya soalnya besok. Baik, terima kasih untuk semua yang telah hadir. Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan hari ini. Insya Allah ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kita untuk terus menjaga emosi kita tetap di positive feeling. Baik, salam sehat selalu untuk semuanya dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah yang masih WFH. Kalau yang sudah keluar atau ke kantor, ya tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dari saya kalau ada kata-kata saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bu Santi, terima kasih. Semuanya. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih Mbak Nenek. Makasih ya semuanya. Ya, semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Mbak Neng. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih Bu Neng. Terima kasih Bu Santi. Keren Semuanya. banget. Thank you.